Selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan tatap muka lewat udara. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekalipun musim corona, kita tetap semangat. Baiklah saudara, kita teruskan mengenai materi mata kuliah perbandingan hukum perdata. Pada pertemuan terdahulu telah kita bahas mengenai perbandingan hukum perdata umum dan hukum perdata khusus. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang merupakan sangat penting karena untuk benar-benar memahami secara menyeluruh kaitannya dalam ruang lingkup hukum perdata. Sebagaimana disebutkan dalam hukum perdata ini, yang pada asasnya adalah mengatur hubungan hukum antara pribadi. Hubungan hukum antar pribadi inilah yang akan kita perbandingkan sehingga nanti akan dapat ditemukan ada unsur yang sama dan unsur yang berbeda. Pada perbandingan hukum umum yang kita cari satu sebagai objeknya adalah mengenai sistem hukum. Seperti saya berikan contoh pada pertemuan yang terdahulu, misalnya bagaimana sih kok terdapat perbedaan antara sistematika hukum perdata menurut doktrin dan sistematika hukum perdata menurut undang-undang. Sedangkan perbandingan hukum khusus yaitu metode penelitian yang dimana kita cari adalah unsur-unsur yang sama, unsur-unsur yang berbeda terhadap suatu lembaga hukum baik antar negara, antar daerah maupun antar warga negara. Ini mengulas yang lalu ya. Lembaga hukum antar negara misalnya dalam masalah jual beli, ternyata terdapat perbedaan mengenai bagaimana kepengalian suatu pembendaan antara yang dianut dalam BP dan hukum adat. Sedangkan lembaga hukum antar daerah, misalnya hukum waris, pada masyarakat patrilineal yang tampil sebagai ahli waris adalah anak laki-laki. Tapi kalau untuk daerah yang menganut sistem matrilineal adalah anak perempuan. Berbeda dengan masyarakat bilateral atau masyarakat parental, maka anak laki maupun anak perempuan mereka mewaris, hanya bagiannya yang berbeda. Dalam perbandingan hukum perdata ini tidak saja perbandingan hukum umum dan khusus, sekarang adalah perbandingan hukum secara horizontal dan vertikal. Terdapat hampir mirip, hampir sama antara perbandingan hukum khusus dengan perbandingan hukum horizontal. Kalau dalam perbandingan hukum khusus ini yang diperbandingkan adalah mengenai lembaga hukum di berbagai negara, berbagai daerah, dan berbagai golongan warga negara. Tetapi kalau perbandingan hukum horizontal, yang diperbandingkan ini adalah lembaga hukum dari golongan warga negara tertentu. Dari golongan warga negara tertentu. Misalnya, dengan adanya lembaga hukum dari golongan warga negara yang lain,
terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan. Bagaimana kaitannya lembaga hukum yang lain? Di sini kita pahami yang dibandingkan lembaga hukum dari golongan warga negara tertentu. Misalnya yang kita perbandingkan mengenai lembaga hukum tentang status anak, antara status anak yang dianut oleh BW dengan status anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Status anak di dalam BW meliputi pertama anak sah, yang kedua anak luar kawin yang belum diakui atau tidak diakui, anak luar kawin yang belum diakui atau tidak diakui, dan yang ketiga anak luar kawin yang diakui sah, dan yang keempat anak sumbang atau anak zina atau oversped kinderen. Jadi ada 4 status anak, berbeda dengan status anak yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 74. Kalau kita perhatikan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, inilah yang mengatur status anak sah. Anak sah berbeda dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 74, inilah anak luar kawin. Di sini terlepas dari apakah diakui atau tidak, masih dalam penelitian apakah nanti anak luar kawin ini dibahas tentang yang diakui atau tidak diakui. Ini masih dalam penggodokan, karena bagi anak luar kawin yang ternyata tidak diakui, bagaimana kaitannya dengan hukum perdatanya dengan orang tuanya. Dan yang ketiga, seperti diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu anak zina. Artinya kenapa terjadi adanya anak zina di sini? Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan di mana orang tuanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan ini sebagaimana kita perhatikan pada pasal huruf atau pasal 8 dari huruf A sampai F, dikarenakan adanya hubungan darah terlalu dekat, adanya hubungan darah dengan saudara ayahnya atau kakeknya dan sebagainya, juga sampai terakhir adalah adanya larangan perkawinan yang berbeda agama. Dan yang keempat, ini yang mencolok sekali, yaitu adopsi atau anak angkat. Anak angkat ini dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kaitannya dengan perlindungan anak. Di sana ada anak angkat. Tapi di dalam lembaga hukum status anak di dalam BW tidak mengenal adanya anak angkat. Inilah perbedaan dalam status anak. Dengan adanya status anak, bagaimana pemahaman selanjutnya di dalam BW maupun juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, apa yang dikatakan sebagai anak sah pada asasnya adalah anak-anak
yang lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Namun dalam pasal 280 BW, anak luar kawin ini baru ada hubungan hukum dengan ibunya kalau ternyata telah dilakukan pengakuan. Jadi kalau belum dilakukan pengakuan, anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan perdata dengan ibunya. Bagaimana kaitannya dengan ayahnya? Si ayah yang akan melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut harus telah terlebih dulu memperoleh persetujuan dari si ibu anak tersebut. Sebagaimana kita atur pada 284, inilah yang menentukan harus ada izin terlebih dahulu dari si ibu. Baru si ayah ini boleh melakukan pengakuan. Dan kaitannya dengan anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tapi dilarang melangsungkan perkawinan oleh orang tuanya inilah yang di dalam BW kita kenal ada istilah anak sumbang ataupun anak yang tidak dapat dilakukan pengakuan, atau juga ada yang disebut dengan istilah anak alam. Coba tidak dikenal adanya anak angkat, memang menurut pandangan hidup Belanda yang disebutkan sebagai anak ini harus ada hubungan hukum, ada hubungan darah. Paham ya? Ada hubungan darah antara si anak dengan orang tuanya. Jadi untuk meneruskan keturunannya tidak dapat dilakukan dengan cara adopsi. Inilah merupakan suatu perbedaan yang mencolok karena adanya pandangan hidup yang berbeda antara bangsa yang satu dengan pandangan hidup bangsa yang lain. Ini perbandingan hukum horizontal. Sedangkan perbandingan hukum vertikal adalah perbandingan hukum yang memperbandingkan keadaan dan sistem hukum tertentu pada masa tertentu dengan masa berikutnya. Di vertikal ya sebagai garis ya tegak itu antara suatu masa tertentu dengan berikutnya. Di sini kita ambilkan contoh misalnya antara New BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang lama, atau dengan istilah lain perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada abad ke-20 bandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada abad 18. Pada abad 18 terdapat perbedaan luar biasa. Secara garis besarnya bahwa New BW sebenarnya merupakan gabungan dari BW dan WVK, BW dan KUHD. Tapi di Indonesia tetap mempertahankan adanya dua kodifikasi tersebut, itu BW dan BVK, masing-masing diatur dalam kodifikasi tersendiri.
Perbandingan ini nampak kalau dilihat dari segi sistematikanya. Di dalam New BW terdiri dari 9 buku karena merupakan gabungan dari BW dan BVK. Buku 1 yaitu tentang perorangan dan hukum keluarga. Demikian pula pada BW yang lama yang masih kita pakai sekarang, pada asasnya sama. Pada buku 1 juga mengatur tentang orang dan keluarga. Pada buku kedua ini yang terdapat perbedaan. Pada buku kedua dalam New BW mengatur tentang peraturan-peraturan tentang badan hukum. Di sana diatur di dalamnya juga mengenai perseroan terbatas, juga Komanditer Vennootschap. Pendapat saya adalah badan usaha, bukan badan hukum. Mengenai firma dan lain-lainnya, yang sebenarnya kalau kita bandingkan di dalam BW lama, menurut pada pasal 16-18, ini adalah suatu persekutuan. Dengan suatu persekutuan menjalankan suatu usaha, mencari keuntungan, maka dalam kelompok-kelompok ini dibedakan kelompok selanjutnya menurut BVK. Apakah itu menjadi perseroan terbatas yang di dalam BVK adalah Namlose Vennootschap? Apakah berbentuk Komanditer Vennootschap ataukah berbentuk firma atau suatu persekutuan perdata saja? Inilah yang sebenarnya ketentuan-ketentuan yang di dalam WVK menjadi pada bagian dari buku 2 New BW. Yang ketiga dalam New BW adalah tentang hukum kekayaan pada umumnya. Isinya sama dengan kekayaan dalam hukum Belanda lama, BW lama. Hukum kekayaan pada umumnya ini adalah merupakan gabungan atau penjabaran dari suatu pembukaan kekayaan yang sifatnya absolut dan kekayaan yang sifatnya relatif. Kekayaan absolut yaitu adanya hubungan kekayaan antara orang dengan bendanya yang bersifat mutlak, tidak akan dapat dipisahkan dengan alasan asli apapun, atau dengan kata lain adanya sifat asesur. Dengan demikian, menurut BW Belanda lama ini, kalau seseorang yang mempunyai sebidang tanah dan di dalam tanah ini terdapat tambang, maka si pemilik tanah ini akan menjadi Rockefeller. Tetapi kalau di dalam kaitannya dari kepemilikan kebendaan di Indonesia, sudah barang tentu ini bertentangan dengan hukum kita. Karena kalau kita bandingkan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak kebendaan pada umumnya di samping sifatnya absolut juga relatif.
relatif ini hanya sifatnya hubungan antar pribadi si para subjek hukum ini. Arti relatif ini adalah untuk bidang tertentu. Misalnya terjadi adanya pinjam meminjam, maka dengan pinjam meminjam inilah siapapun tidak boleh melakukan tagihan. Kalau si debitur macet, hanya dapat dilakukan oleh si debitur itu sendiri, kreditur sendiri. Jadi kalau debitur macet, hanya krediturlah yang dapat melakukan tagihan-tagihannya. Tidak boleh dilakukan oleh pihak lain kecuali ia memperoleh kuasa. Sistematika keempat dalam New BW yaitu tentang hukum waris. Inilah sebenarnya yang pada awalnya bersumber dari doktrin pendapat para ahli hukum, di mana oleh Profesor Myers adalah tidak tepat hukum waris ini diatur pada buku 2 BW dari pasal 830 sampai dengan 1130 yang dikarenakan bahwa masalah mewaris tidak saja mengatur mengenai pengalian kepemilikan suatu kebendaan, tetapi dalam hukum waris ini juga terdapat adanya hukum keluarga dan hukum perikatan. Hubungannya dengan hukum keluarga adalah bahwa siapa ahli warisnya itu? Ahli warisnya ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, adalah hukum keluarga. Dan hubungannya dengan hukum perikatan yaitu apabila terjadi hubungan hukum antara debitur dengan kreditur, utang piutang, siapa yang berkewajiban memenuhi utangnya kalau terjadi si debitur meninggal dunia. Hukum perikatan di sini diwariskan kepada si debitur kepada si ahli warisnya. Warisan dari si debitur kepada ahli warisnya lah ini merupakan salah satu juga yang menjadikan unsur tidak tepatnya hukum waris diatur di dalam buku 2 BW, tapi harus diatur di dalam buku tersendiri. Sedangkan buku kelima dalam New BW mengatur tentang hukum kebendaan. Karenanya di sini hanya melulu mengatur tentang benda, baik apa sih yang dimaksud benda itu, macam-macam benda, bagaimana cara memperoleh kebendaan itu dan sebagainya. Dipisahkan di sini benda sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, dipisahkannya benda-benda sebagai jaminan karena adanya utang piutang. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan mengenai gade yang diatur dalam 1150 sampai dengan 1160 dan tentang hipotek dari 1162 sampai dari 1162 sampai 1232 ini diatur dalam hukum jaminan tersendiri, dipisahkan dengan hukum tentang kebendaan. Jadi pemisahan antara benda sebagai jaminan utang dengan hukum kebendaan. Sedang keenam
dalam New BW, yaitu tentang perikatan pada umumnya. Perikatan pada umumnya yang kita kenal dengan istilah annominat itu adalah merupakan perjanjian-perjanjian yang ada di luar BW. Perjanjian-perjanjian yang ada di luar BW. Misalnya ketentuan-ketentuan yang di luar BW, karena artinya tidak diatur di dalam BW. Misalnya perjanjian tengah dengan bagi hasil, perjanjian mengenai jasa konstruksi, perjanjian mengenai surrogat mother, perjanjian mengenai leasing, perjanjian mengenai factoring, ataupun juga perjanjian mengenai modal ventura. Itu yang dimaksud dengan perjanjian annominat yang di dalam New BW disebut dengan hukum perikatan pada umumnya. Sedang hukum yang ketujuh yaitu peraturan-peraturan tentang perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian-perjanjian tertentu dengan istilah adalah perjanjian bernama. Disebut sebagai perjanjian bernama dikarenakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah mengatur objeknya sudah jelas dan pihak-pihaknya sudah jelas. Misalnya adalah perjanjian tentang penitipan barang seperti diatur dari pasal 1694 sampai dengan 1743. Ini perjanjian bernama, ada jelas nitipkan barang dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tanggung jawabnya atas penitipan barang ini dengan membayar sewa. Untuk berapa lama, bagaimana jenis barang yang dititipkan, itu yang merupakan perjanjian bernama yang ada memang diatur di dalam BW. Yang kedua, perjanjian mengenai pinjam pakai. Dipinjam benda milik orang lain untuk dipakai, karena untuk dipakai bendanya tetap utuh. Karena ada pinjam dipakai habis dan dipakai tidak habis, yaitu pada jenis benda. Mengenai perjanjian pinjam pakai ini dapat kita lihat pada 1744 sampai dengan 1753. Jenis benda lain yang telah diatur dalam BW ada mengenai perjanjian pinjam meminjam. Di sini dimungkinkan di dalam keadaan interaksi sosial, bukan hal yang tertutup. Seseorang yang ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi tidak mungkin hal ini dilakukan, sehingga yang satu kepada pinjam yang lain juga pinjam kepada yang lainnya lagi, sehingga sering disebut dengan pinjam meminjam, sebagaimana diatur pada 1754 sampai dengan 1769. Perjanjian lain yang masih diatur dalam BW mengenai perjanjian mengenai bunga tetap. Bunga tetap artinya adalah bunga itu konstan. Berapapun utang yang telah dibayarnya dalam bentuk kredit, bunganya tetap. Misalnya dengan bunga 2,5%, ya sampai habis 2,5%. Hal ini dapat kita temukan pada 1770 sampai 1773. Yang kelima adalah perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan juga kita kenal di dalam BW dikarenakan adanya menjalankan suatu usaha
yang hanya diharap dia ada menghadapi keuntungan. Misalnya kita sebutkan pada 1774 sampai dengan 1791. Selanjutnya dalam mengenai pemberian kuasa. Di sini berarti terdapat dua pihak. Pihak pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa. Pihak penerima kuasa sering disebut juru kuasa atau kuasa saja. Oleh karena dia terdapat perjanjian antara pemberi kuasa dengan kuasa, di mana si kuasa ini menerima pemberian kuasa dari pemberi kuasa untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga si juru kuasa ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Hal ini dapat kita temukan pada 1792 sampai dengan 1819. Perjanjian yang lain ada perjanjian penanggungan atau bortot. Adanya perjanjian penanggungan ini adalah bahwa terjadinya pinjam meminjam antara debitur dengan kreditur, bahwa yang dijadikan bukan suatu benda milik si debitur. Ada pihak ketiga yang akan menjamin bahwa utangnya debitur pasti akan terbayar, sehingga ada benda-benda milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan utang. Ini artinya adalah untuk membackup saja, untuk meyakinkan kepada kreditur bahwa utangnya si debitur ini akan dibayar lunas. Hal lain lagi yang diatur di dalam New BW atau yang diatur dalam BW kita yang telah disebutkan di situ dalam perjanjian bernama, yaitu perjanjian perdamaian. Hal ini dapat kita temukan pada 1851 sampai 1864. Sehingga dengan adanya perdamaian ini, pihak-pihak yang sengketa ini telah mencapai persetujuan untuk mengakhiri suatu sengketa. Dengan adanya perdamaian ini, maka suatu sengketa menjadi berakhir. Seperti salah satu asas di pengadilan kaitannya dengan kasus perdata, diharuskan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, hakim mewajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Diberikan waktu yang cukup dan diberikan pengarahan akibat-akibat dari perdamaian, serta kalau tidak terjadi perdamaian. Dengan diberikannya waktu yang cukup, maka akan diperjanjikan, ditentukan atas dasar kesepakatan dari para pihak, kapan akan dipertemukan pihak-pihak sang sengketa itu. Kalau terdapat perdamaian, maka berakhirlah dan dibuatkan akte perdamaian. Perdamaian menjadi berakhir. Tapi kalau tidak dicapai perdamaian, maka akan diteruskan dengan pemeriksaan perkara. Sistematika dalam New BW yang ke-8 adalah hukum tentang laut dan sungai. Ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari WVK
yang telah dimasukkan dalam New BW sehingga tidak lagi terdapat BVK. Dan yang terakhir adalah mengenai hukum perdata imaterial. Kaitannya hukum perdata imaterial adalah untuk kebendaan yang tidak dapat terlihat tapi dapat dinilai uang. Misalnya seorang pengarang yang telah membuat bukunya hanya di pengarang pribadi, ya hanya satu orang, karena buku ini diterbitkan dan jual kepada masyarakat, si penerbit ini akan memperoleh keuntungan-keuntungan, maka si penerbit ini memberikan honor kepada pihak si pengarang yang besarnya telah mereka perjanjian sebelumnya. Ini yang selanjutnya, kebendaan ini disebut dengan adanya imaterial karena adanya honor ini yang berupa uang ini karena atas jasa-jasa yang telah mereka perbuatnya. Imaterial, tidak dapat dilihat tapi dapat dinilai dengan uang. Tapi juga ada suatu kebendaan yang memang amat sulit dinilai dengan uang, tapi harus didasarkan kepada putusan hakim berapa tuntutan yang diminta oleh seseorang tersebut. Setelah kita memperhatikan adanya sistematika hukum perdata pada zaman tertentu dan masa berikutnya, maka kita akan perhatikan bagi sistematika hukum perdata yang lama, yaitu yang saya sebutkan tadi antara New BW dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada abad 18. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada abad 18 ya seperti yang kita pakai ini. Ini adalah buku BW yang dibuat oleh Belanda dan selesai pada tahun 1838 oleh Theodorus Nicolai. Sampai sekarang BW Belanda lama ini masih tetap kita pakai, sekalipun pada awalnya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, namun sampai sekarang masih berlaku. Namun kita juga tetap ada usaha untuk memperbaiki mana yang masih sesuai dan mana yang tidak sesuai lagi. Di dalam BW Perdata yang lama masih tetap terdiri dari 4 buku. Buku 1 mengatur tentang orang atau van person sebagaimana diatur dari pasal 1 sampai dengan pasal 495 tentang orang. Padahal di dalamnya juga mengatur tentang keluarga. Buku 2 tentang van second atau tentang benda sebagaimana diatur dari pasal 499 sampai dengan 1232. Lalu yang di dalamnya ada benda sebagai jaminan utang, ada lagi mengenai hukum waris yang dianggap dia tidak terpati, tapi di dalam New BW telah diatur dalam buku tersendiri. Buku ketiga dalam BW sebagaimana diatur dari pasal 1233 sampai dengan 1864. Inilah satu-satunya buku yang antara judul dengan materi yang di dalamnya adalah sesuai. Sedangkan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa ini sebenarnya mengatur mengenai cara beracara di dalam pengadilan, sehingga ada sebagian kalangan
Hal inilah tidak tepat karena hukum perdata formil diatur di dalam hukum perdata material. Tetapi banyak ahli hukum lainnya yang mengatakan juga bahwa hukum perdata material ini dibedakan hukum perdata material yang pokok dan hukum perdata material yang tidak pokok. Hukum perdata materi yang tidak pokok inilah mengenai pembuktian dan daluarsa. Oleh karenanya, sebagai hukum perdata materi yang tidak pokok dimasukkan dalam hukum perdata material yang pokok. Jadi kita sekarang melihat adanya perbedaan isi atau sistematika dari BW Belanda yang lama bandingkan dengan New BW sebagai bagian dari perbandingan hukum perdata secara vertikal. Di dalam perkembangannya, ternyata perbandingan hukum perdata tidak saja meliputi perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum khusus, perbandingan hukum perdata horizontal dan perbandingan hukum perdata vertikal, tapi juga perbandingan hukum perdata secara penalaran atau deskriptif, komparatif law, deskriptif komparatif law, dengan perbandingan hukum perdata secara applied, secara penerapan. Yang disebut dengan perbandingan hukum secara penalaran atau deskriptif komparatif law ini pada dasarnya adalah menguraikan tentang peraturan-peraturan lembaga hukum di pelbagai sistem hukum. Pelbagai sistem hukum. Sebagai contoh misalnya dalam deskriptif komparatif law ini kaitannya dengan batas usia. Ternyata dalam berbagai sistem hukum ini berbeda dalam menentukan batas usia seseorang. Kaitannya adalah orang ini cakap atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Kapan orang cakap melakukan perbuatan hukum menurut BW? Menurut BW itu adalah setelah dewasa. Berapa batas usia dewasa seseorang? Yaitu seperti diatur pada pasal 330 adalah 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, karena menurut BW seseorang pria boleh menikah kalau telah berusia 18 tahun dan seorang wanita 15 tahun. Oleh karenanya sekalipun belum 21 tahun, tapi karena sudah menikah, ia dianggap telah dewasa. Berbeda dengan hukum Islam. Pada dasarnya bahwa dalam hukum Islam itu tidak menentukan usia tertentu bahwa ia telah dewasa. Tapi pada umumnya dari para ahli hukum Islam ini, seseorang dianggap telah dewasa apabila ia telah akil balik. Dengan demikian ia adalah mulai menginjak masa dewasa. Padahal orang yang akil balik ini tidak sama.
juga berbeda dalam hukum adat. Hukum adat tidak menentukan berapa sih batas usia seseorang telah dewasa. Dengan demikian, menurut hukum adat, apabila seseorang sudah mampu sesomah, mampu cekel gawe, sudah menunjukkan tanda-tanda dewasa, maka ia telah dewasa. Inilah dalam deskriptif comparative law. Sedangkan di dalam penerapan atau applied comparative law ini sih, yaitu kaitannya dengan adanya pilihan hukum atau choice law. Kenapa ada pilihan hukum? Hal ini dimaksudkan ada akan melakukan pilihan hukum mana yang tepat yang dihadapkan nanti kepada suatu permasalahan tertentu atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Misalnya terjadi kontrak joint venture dengan adanya penanaman modal asing yang sekarang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002, yang ternyata bahwa di sini apabila terjadi sengketa dari para pihak ini, ada kecenderungan untuk menggunakan hukum asing yang disetujui bersama mereka, misalnya menggunakan hukum Singapura. Jadi pembaruan dalam hukum investasi yang tadinya ada undang-undang investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang PMA dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 70, diwen pula dengan PMDN, penanaman modal dalam negeri, yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 68 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 70, ternyata tidak mengundang investasi asing atau banyak investor yang tidak tertolak, yang ternyata tidak masuk ke Indonesia. Dengan dirubahnya, hapusnya PMA dan PMDN sehingga menjadi penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, maka mulai banyak modal asing yang masuk di Indonesia. Ini mengenai perbandingan hukum yang terbaru, yaitu tentang perbandingan hukum secara penalaran dan perbandingan hukum secara applied comparative law. Yang selanjutnya akan kita teruskan pada minggu yang akan datang mengenai maksud mempelajari perbandingan hukum perdata. Untuk tatap muka ini kita sudah sampai sekarang, sampai di sini. Bagi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.